Halo teman-teman, kali ini aku berkunjung ke Museum Sono Budoyo Unit 1 yang berlokasi di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Museum ini berdiri sejak tahun 1935 dan dikenal sebagai salah satu museum terlengkap di Indonesia yang menyimpan warisan sejarah dan budaya. Yuk kita jelajahi satu persatu areanya dan kita lihat bagaimana perjalanan peradaban Nusantara terekam di sini. Nah, di awal tadi kita sudah melihat area kebudayaan Jawa. Sekarang kita berada di area masa praaksara, di mana manusia belum mengenal tulisan. Di sini dipamerkan berbagai alat batu seperti kapak genggam, tulang, serta fosil hewan purba yang ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Benda-benda ini menunjukkan bagaimana manusia purba dapat bertahan hidup dengan memanfaatkan alam sekitarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke masa Hindu-Buddha. Di sini kita bisa menemukan arca, prasasti, dan bagian batu candi yang menggambarkan kejayaan kerajaan-kerajaan kuno seperti Mataram kuno dan Majapahit. Dari koleksi ini kita bisa melihat perkembangan sistem kepercayaan, kesenian, hingga arsitektur yang sangat maju pada masa itu. Setelah itu kita berpindah ke area kebudayaan Islam. Koleksinya mencakup naskah kuno beraksara Arab, beduk, kitab, serta seni kaligrafi. Masuknya Islam membawa pengaruh besar ke dalam budaya dan kesenian Jawa, misalnya dalam tradisi sekaten dan tembang macapat. Nah, ini bagian yang sangat khas, yaitu area wayang. Museum Sono Budoyo memiliki salah satu koleksi wayang paling lengkap di Indonesia, mulai dari wayang kulit, wayang golek, wayang klitik, hingga wayang beber. Wayang bukan hanya hiburan, tapi juga sarana pendidikan dan media penyebaran nilai-nilai moral dan spiritual. Berikutnya ada area permainan tradisional. Di sini menampilkan permainan khas anak Indonesia zaman dulu, seperti egrang, dakon, gasing, dan kelereng. Permainan ini sederhana, tapi penuh makna, melatih ketangkasan, kebersamaan, dan kreativitas. Selanjutnya, kita masuk ke area ukiran Jawa. Di sini kita bisa melihat hasil karya seni pahat yang sangat detail dan bernilai tinggi. Motifnya biasanya menggambarkan unsur alam, flora, fauna, dan filosofi kehidupan. Ukiran seperti ini sering digunakan pada pintu jendela dan perabot rumah tradisional Jawa. Lalu kita berlanjut ke area tradisi tutur dan tulis. Koleksinya meliputi naskah kuno, lontar, serta aksara Jawa dan Bali yang menjadi bukti perkembangan literasi di Nusantara. Disinilah kita bisa mengenal bagaimana ilmu pengetahuan dan cerita rakyat diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya kita melihat ruangan sejarah berdirinya Java Institute, lembaga kebudayaan yang aktif sejak zaman kolonial. Lembaga ini berperan penting dalam penelitian, penerbitan, dan pelestarian budaya Jawa dan Bali. Museum Sono Budoyo merupakan salah satu hasil dari gagasan Java Institute. Terakhir kita sampai di area Bali. Di sini terdapat berbagai topeng tari, kain upacara, dan alat musik gamelan Bali. Bagian ini menunjukkan kekayaan budaya Bali yang syarat dengan nilai-nilai spiritual dan keindahan seni. Jadi, itulah perjalanan kita di Museum Sono Budoyo Unit 1. Museum ini bukan sekedar tempat menyimpan benda bersejarah, tapi juga ruang belajar tentang jati diri dan perjalanan panjang budaya Indonesia. Kalau kamu ke Yogyakarta, sempatkan datang ke sini ya, karena setiap koleksi punya cerita yang luar biasa. Sampai jumpa.